Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, di sini saya akan menyampaikan materi untuk matematika teknik mengenai eigenvalue dan eigenvektor. Jadi setelah sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Husnul mengenai matriks, kemudian sampai yang terakhir sistem persamaan linear yang kemudian diselesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang masih berkaitan dengan matriks, yaitu mengenai eigenvalue dan eigenvektor. Jadi di sini pertama nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mencari eigenvalue dan eigenvektor, terutama untuk matriks 2x2 dan 3x3. Jadi di sini pertama, kita anggap misalkan jika sebuah matriks A di sini kemudian dia dikalikan dengan sebuah vektor, maka dia akan membentuk vektor yang baru. Jadi di sini disimbolkan A dikalikan dengan R itu akan sama dengan R aksen. Jadi akan membentuk vektor yang baru yang di situ merupakan hasil perkalian matriks dengan vektor tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita akan melihat pada contoh berikut. Jadi misalkan ada matriks A yang isinya adalah komponennya 0,50, baris pertama, baris kedua, 0, 2, seperti ini. Dan kemudian dikalikan dengan vektor, yaitu R, yang dia isinya adalah matriks, dia vektor 2 kali 1, 2 kali 1 yang isinya 1, 1 seperti ini. Nah, ketika A dan R itu dikalikan, jadi di sini 0,5, 0,02 dikalikan dengan 1, 1, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi, perkalian matriks biasa ya, ini karena matriks 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 1, maka hasilnya adalah vektor 2 kali 1, seperti ini. Nah, ini hasil proses perhitungannya normal ya. Jadi 0,5 dikalikan 1 ditambah 0 dikalikan 1. Maka hasilnya adalah 0,5. Kemudian untuk yang baris kedua, 0 dikalikan 1 plus 2 dikalikan 1. Maka sama dengan 2 di sini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan begitu ya, perubahan dari materi dari vektor R ke vektor R aksen adalah sebagai berikut. Kalau digambar di sumbu X ya, kita anggapnya kan komponennya ada 2 ya di sini. Kita anggapnya mungkin satu sebagai sumbu X, satu sebagai sumbu Y. Misalkan untuk R sendiri kan 1, 1, sehingga sumbu X-nya 1, sumbu Y-nya juga 1. Ini di sini. Nah, untuk R aksen sekarang jadi 0,5, 2. Jadi ini yang sumbu X-nya dia itu setengahnya. Kemudian untuk sumbu X-nya ya, untuk setengahnya dari yang awal. Nah, kemudian tapi untuk Y-nya dia adalah 2 kalinya. Dan di sini memang jika memang dia posisinya ada di diagonal dan komponen yang lainnya itu 0, maka di sini sebenarnya sama seperti tinggal menuliskan gitu ya diagonalnya untuk yang matriks 2 kali 2. Tetapi harus diingat untuk perkalian matriks di sini harus ada syaratnya begitu ya. Jadi kolom matriks A itu harus sama dengan baris matriks B. Jadi kalau di sini 2 kali 2, maka dia jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah barisnya yang matriks yang selanjutnya. Atau kalau di sini vektor ya. Jadi 2 kali 2 dikalikan 2 kali 1, itu sama dengan 2 kali 1. Ini akan jelasnya, saya akan pakai anotasi. Jadi ini sekilas ya, mungkin kita refresh lagi apa yang kalian ketahui selama SMA. Misalkan ini 2 kali 2 ya, yang di sini 2 kali 1. Nah ini dan ini harus sama, harus sama. Jadi tidak boleh berbeda. Kalau berbeda maka proses perkalian tidak akan ada hasilnya begitu. Jadi dan di sini hasilnya itu akan ini yang depan dan yang belakang akan selalu seperti itu. Dan untuk yang akan kita coba mencari eigenvalue dan eigenvektornya itu adalah matriks persegi. Jadi 2 kali 2 dan 3 kali 3. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut.
Saya hapus dulu bawah. Nah, ini tadi ketika menjadi vektor yang baru. Kemudian kalau misalkan sekarang R-nya di sini kita ganti menjadi 0 dan 1,5, maka R1 aksen adalah A-nya tadi 0,5, 0, dan 0,2 dikalikan dengan 0, 1,5 ini ya, R1-nya ya. Maka hasilnya adalah 0,5 kali 0 tambah 0 kali 1,5 sama dengan 0, kemudian 0 kali 0 tambah 2 kali 1,5 sama dengan 3. Nah, di sini karena komponen X-nya, ya kayak tadi misalnya komponen pertamanya itu adalah 0, maka tinggal komponen kedua itu dikalikan dengan komponen yang sumbu diagonal yang kedua di sini begitu. Langsung tinggal 2 kalinya. Sehingga sebenarnya hasil akhir di sini itu sama dengan 2 kali dari vektor yang awalnya tadi itu. Oke, di sini ditulisnya 2 kali R1. Atau sebenarnya harusnya ada sama dengan satu lagi gitu ya. Sama dengan satu lagi di sini sebelum ke hasil ini ya. Itu sama dengan 2 dikalikan 0 kali 1,5. Nah, ini kan kalau ada perkalian seperti ini kan dikalikan tiap masing-masing elemennya. Jadi 2 kali 0 balik ke 0, 2 kali 1,5, 3. Nah, 0, 1,5 ini kan R1 tadi. Ini. Nah, makanya di sini jadi 2R1. Dari contoh ini, maka kita akan dapat definisi sebagai berikut untuk eigenvalue dan eigenvektor. Jadi kalau misalkan ada nih matriks A dengan dia itu matriksnya itu n kali n. Nah, syaratnya n kali n ya, dia harus matriks persegi. Jadi memang kolom dan barisnya itu jumlahnya sama. Dan sebuah vektor yang juga ini ukurannya sama ya, n vektor R, jika R aksen sama dengan A dikalikan R, points in the same direction. Jadi istilahnya menunjuk ke arah yang sama dengan R, dengan vektor R itu sendiri. Seperti contoh misalkan R aksen sama dengan lambda dikalikan R, di mana lambda adalah real skalar. Jadi dia angka tertentu gitu ya. Maka si R itu disebut dengan eigenvektor. Nah, si R di sini adalah eigenvektor dari A, dari matriks A, dengan kemudian eigenvalue-nya itu ya si lambda itu tadi. Jadi di sini lambda R ini, lambdanya adalah eigenvalue, sedangkan R-nya itu adalah eigenvektor dari matriks A di sini. Karena yang digunakan tadi matriks A gitu ya. Kemudian di sini ada exclude-nya. Jadi kalau misalkan R-nya itu sama dengan 0 atau lambdanya itu sendiri sama dengan 0, itu di-exclude-kan dari definisi ini karena akhirnya tidak terjadi gitu ya. Jadi selain R sama dengan 0 dan lambda sama dengan 0. Jadi itu pengertian eigenvektor dan eigenvalue dari suatu matriks di sini. Jadi syaratnya harus ini tadi ya, ukurannya n kali n, dan itu vektornya pun juga ukurannya n kali 1 begitu. Dan lambdanya itu berupa skalar yang berarti satu angka tertentu, dan R-nya itu berupa vektor tadi. Jadi eigenvektor sama eigenvalue. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan matriksnya tadi kan pas dapat yang diagonal saja, dua komponen yang lain tuh 0. Nah, sekarang kalau misalkan matriks A-nya itu ada setiap komponen itu ada nilainya, itu kira-kira seperti apa akan dijelaskan pada contoh berikut. Jadi misalkan kita diminta untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks A yang isinya adalah 1,25, 0,75, kemudian baris kedua 0,75, 1,25. Cukup kembar ya di sini, tapi setiap komponennya ada nilainya semua. Nah, seperti yang pengertian sebelumnya,
kita menganggapnya kalau misalkan matriks A ini kemudian dikalikan dengan R, maka itu kan dia kan sama dengan lambda dikalikan dengan R. Dengan lambdanya itu yang adalah eigenvalue dan R-nya itu adalah eigenvektor di sini. Eigenvektor di sini R-nya kita anggap dia punya dua komponen yaitu X dan Y. Maka bisa saya tuliskan sebagai berikut. Untuk R-nya, karena kan tadi R-nya itu komponen dia itu bentuknya kan vektor ya, n vektor. Berarti dia kalau di sini karena matriks A itu 2 kali 2, maka R-nya adalah 2 kali 1. Jadi otomatis seperti ini dengan komponen X dan Y. Jika ini kita masukkan ke persamaan yang ini, AR sama dengan lambda R, maka akan jadi sebagai berikut. A-nya tadi dimasukkan, kemudian R-nya dimasukkan sama dengan lambda sama R-nya lagi. Nah, kemudian kita kali di sini yang bagian sisi kiri, kita kali menjadi 1,25 kali X plus 0,75 kali Y. Yang bawahnya 0,75 X plus 1,25 kali Y. Kan jadi nih 2 kali 1. Sama seperti yang di sini, ini tinggal ngalikan ke tiap elemennya saja. Maaf. Seperti ini. Nah, kalau dapat seperti ini, berarti yang komponen yang atas itu sama dengan yang atas, komponen yang bawah sama dengan yang bawah. Jadi di sini akan menjadi dua persamaan sebagai berikut. 1,25 X plus 0,75 Y sama dengan lambda X. Ini yang baris pertama. Kemudian untuk yang persamaan kedua, ini dari baris kedua yaitu 0,75 X plus 1,25 Y sama dengan lambda Y. Kita dapat dua persamaan ini ya dari perkalian matriks yang ini. Jika kemudian dua persamaan ini kita istilahnya sederhanakan, maka akan jadi sebagai berikut. Di sini yang ruas kanan saya pindah ke ruas kiri semuanya. Jadi misalkan yang persamaan pertama itu lambda X pindah ke ruas kiri jadi minus. Saya akan ulangi tadi bagian yang terakhir. Sepertinya terpotong. Jadi di sini saya kumpulkan yang memiliki variabel X untuk persamaan pertama dan yang untuk persamaan kedua yang memiliki variabel Y. Maka kan kita faktorkan menjadi sebagai berikut. Di sini 1,25 minus lambda dikalikan X plus 0,75 Y sama dengan 0. Persamaan kedua menjadi 0,75 X plus 1,25 min lambda dikalikan Y sama dengan 0. Kemudian di sini kita menerapkan prinsip substitusi. Jadi pertama di sini saya ubah dulu agar di sini menjadi Y sama dengan begitu ya. Jadi bagian yang 0,75Y saya pindah ke ruas kanan menjadi minus 0,75Y. Kemudian minus 0,75 saya pindah ke kiri menjadi pembagian seperti ini. Sehingga Y-nya adalah 1,25 min lambda dikalikan X per minus 0,75. Nah, kemudian nilai Y-nya ini akan dimasukkan ke persamaan kedua. Sehingga di sini akan saya dapatkan 0,75X plus 1,25 min lambda. Nah, ini dikalikan dengan Y-nya tadi ya, yaitu 1,25 min lambda per min 0,75X sama dengan 0. Nah, setiap bagian dari persamaan yang ini kita kalikan dengan minus 0,75 sehingga tidak ada pecahan gitu ya. Yang pertama akan didapatkan minus 0,75 kuadrat karena ini 2 kali ya, X plus di sini minus 1,25 min lambda juga 2 kali, jadi kuadrat X sama dengan 0. Nah, di sini karena ini harusnya sama dengan kita faktorkan gitu ya. Jadi 1,25 min lambda kuadrat min 0,75 kuadrat dikalikan dengan X sama dengan 0. Jika X-nya di sini sama dengan 0, maka lambda
bukan suatu angka tertentu, sehingga akhirnya yang bagian inilah yang harus sama dengan 0. Maka di sini akan didapatkan 1,25 min lambda kuadrat min 0,75 kuadrat itu harus sama dengan 0. Kita ingin dapat lambda ini berapa aja sih di sini? Bentuk seperti ini, masih ingat ya? Jadi bentuk yang, saya pakai anotasi. Ini menjadi bentuk yang, kalau masih ingat ya, x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0, maka kalau kita faktorkan, maka di sini x plus y sama x min y sama dengan 0. Nah, itulah yang kita lakukan di step ini. Jadi di sini minus 1,25 min lambda plus 0,75, kemudian dikalikan 1,25 min lambda min 0,75. Jadi di sini ada plus sama min. Sama seperti di sini ya. Seperti itu. Sehingga untuk yang pertama, lambda yang pertama yaitu, ini kan 1,25 plus 0,75 kan 2. 2 min lambda sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan 2. Ini lambda 1 gitu ya kita sebutnya. Yang kedua, min 1,25 min 0,75. Kan sama dengan 0,5. Min lambda sama dengan 0. Sehingga lambda 2 itu 0,5. Nah, kita dapat nih lambda 1 sama lambda 2. Tadi masih ingat, lambda itu adalah eigenvalue. Jadi dua nilai ini itu adalah eigenvalue yang kita dapatkan dari matriks A tadi. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari eigenvektornya berapa. Nah, ini tergantung dari masing-masing eigenvalue. Nanti tiap-tiap eigenvalue akan punya eigenvektor sendiri-sendiri. Jadi kita harus selesaikan masing-masing. Pertama, kita akan pakai yang lambda 1 atau eigenvektor 1. Saya hapus anotasinya terlebih dahulu. Turun. Oke. Nah, di sini lambda 1 itu tadi kan sama dengan 2. Sama dengan 2, sehingga di sini kita masukkan ke persamaan yang tadi yang di atas ya, yang 1,25 min lambda x plus 0,75 y sama dengan 0. Sehingga di sini didapatkan untuk persamaan pertama itu adalah minus 0,75x plus 0,75y sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua, ini persamaan pertama ya tadi. Oh, sebentar. Oh, penghapusnya mana? Nah. Nah, ini persamaan. Ini persamaan yang pertama. Ini adalah yang pertama. Kemudian ini adalah persamaan yang kedua. Yang kedua, dengan kita memasukkan lambdanya itu nilainya 2. Maka akan didapatkan 0,75x min 0,75y sama dengan 0. Dari persamaan yang mana dulu ya? Kita pakai yang ini deh. Pakai yang manapun sama sebenarnya, pertama atau yang kedua. Di sini kita dapatkan min 0,75x sama dengan min 0,75y, yang artinya adalah x itu sama dengan y. Nah, ini harus kita pegang. Jadi kan x sama y itu adalah komponen dari eigenvektor atau si R itu sendiri. Jadi di sini kita boleh mencoba nilai x dan y itu berapapun asal memenuhi syarat ini, pasti nanti akan terbentuk si eigenvektor dan eigenvalue-nya. Nah, kita akan cek lagi. A-nya tadi yang pertama sekali yaitu 1,25, 1,25, 0,75, 0,75 dan 1,25 dikalikan dengan R-nya yang isinya adalah XY. Berapapun angkanya, yang penting kembar itu tidak akan masalah, hasilnya akan selalu sama nantinya. Jadi di sini akan saya coba pakai 2. Misalkan 2 gitu ya. Jadi 1,25 kali 2, 2,5, 0,75 kali 2, 1,5. Dijumlahkan jadi 4.
Yang selanjutnya pun juga seperti itu. 0,75 dikalikan 2, 1,5. 1,25 dikalikan 2, 2,5. 1,5 tambah 2,5, hasilnya adalah 4. Nah, ini kalau kemudian kita sederhanakan dengan menggunakan eigen value-nya tadi, kita pakai 2 dikeluarkan, maka eigen yang keluar di sini adalah 2, 2. Nah, inilah si eigen vektornya. Eigen vektornya bisa macam-macam ya, asalkan memenuhi si syarat ini tadi. Seperti itu. Ini baru untuk eigen value yang pertama, yaitu yang bernilai 2. Kita masih punya satu lagi untuk eigen eigen value yang 0,5. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang 0,5 seperti yang tadi ya, dimasukkan ke dua persamaan yang sudah kita dapatkan, yaitu 1,25 min lambda X plus 0,75Y sama dengan 0, dan 0,75X plus 1,25 min lambda dikalikan Y sama dengan 0. Ini kedua. Nah, maka di sini akan didapatkan hasilnya adalah 0,75X plus 0,75Y sama dengan 0. Yang kedua pun sama ya, sama persis di sini, yaitu 0,75X plus 0,75Y sama dengan 0. Nah, dari kedua ini maka akan kita dapatkan, kita pindah ruas ya, 0,75X sama dengan min 0,75Y. Sehingga X-nya itu adalah min Y atau kebalikannya. Yang penting kebalikannya. Sehingga di sini akan saya coba pakai tadi ya, untuk menggantikan R-nya yaitu XY-nya. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya adalah min 2. Akan saya kalikan. 1,5 kali 2, 2,5, 0,75 kali min 2, min 1,5. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian 0,75 kalikan 2, 1,5, 1,25 kalikan min 2, min 2,5, yaitu min 1. Jika ini kemudian saya kembalikan, saya faktorkan dengan menggunakan eigen value-nya, yaitu 0,5, maka akan saya dapatkan di sini 2 dan min 2. Yang ini merupakan adalah eigen vektornya. Syarat eigen vektornya untuk eigen value yang kedua itu harus ini. Jadi harus hati-hati. Nilainya bisa kalian coba berapapun, tetapi harus tetap memenuhi syarat berdasarkan hasil persamaan yang ini. Sehingga untuk matriks A 1,25, 0,75, 0,75, 1,25 memiliki 2 eigen value dan 2 eigen vektor. Eigen value-nya yaitu 2 dan 0,5, eigen vektornya mengikuti tiap masing-masing eigen value-nya, dan bisa dicoba berangka berapapun asal memenuhi kaidahnya tadi itu ya. Seperti contoh, kalau untuk eigen value yang 2 itu nilai X-nya sama dengan Y, tetapi untuk yang eigen value 0,5 itu nilai X-nya sama dengan min Y atau berkebalikan. General metodenya adalah sebagai berikut. Jadi kalau tadi kan sebenarnya di sini ya AR dikalikan lambda R, sehingga di sini kita akan ketahui bahwa lambdanya ini adalah eigen value dan R-nya ini adalah eigen vektor. Tapi di sini untuk memudahkan proses perhitungannya, ini ada cara lain seperti itu. Di sini kita misalkan kita tambahkan di antara lambda dan R ini adalah suatu matriks identity yang istilahnya diagonalnya itu bernilai 1 dan komponen yang lain itu bernilai 0. Nah, jika ini ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, maka akan jadi seperti ini, yaitu AR min lambda dikalikan matriks identity dikalikan R sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka akan kita dapatkan A min lambda I dikalikan R sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita muncul teorema yang pertama. Teorema yang pertama, jadi untuk lambda yang dia merupakan skalar atau angka tertentu untuk menjadi eigen value dari matriks A, lambdanya itu merupakan akar real dari
persamaan karakteristik sebagai berikut, yaitu determinan dari A min lambda dikalikan I sama dengan 0. Sehingga nanti lambdanya itu didapatkan berapa dari hasil persamaan ini, itu merupakan eigenvalue-nya. Tapi dia harus skalar dan merupakan akar real dari persamaan karakteristik sebagai berikut. Oke, sebelum lanjut di sini saya akan coba mungkin terapkan ini untuk contoh yang tadi sudah kita coba untuk matriks A dan yang ini ya, atau mungkin contoh yang pertama. Kita coba yang ini dulu ya. Kita ke notes. Oke. Perhatikan di sini matriks A-nya 1,25, 0,75, 0,75, 1,25. Kemudian rumusnya adalah determinan dari A min lambda I itu harus sama dengan 0. Jadi di sini kalau kita masukkan dari 1,25, 0,75, kita tulis ulang ya matriksnya 0,75, 1,25 dikurangi lambda dikalikan I-nya. I-nya di sini matriks identity akan selalu mengikuti A ukurannya. Kalau A-nya di sini 2 kali 2, maka matriks identity-nya pun juga 2 kali 2. Jadi di sini adalah 1, 0, 0, 1. Seperti ini. Dan di sini maka akan jadi, ini akan saya tuliskan benar-benar step by step ya, agar cukup jelas semuanya. Jadi di sini matriks A-nya saya tulis ulang, kemudian ini lambdanya dikalikan ke dalam, tetap seperti ini. Nah, sekarang baru kita masukkan 1,25 min lambda, yang 0,75 tetap, ini juga tetap, yang ini 1,25 min lambda. Masih ingat dengan determinan? Determinan di sini, kalau untuk matriksnya 2 kali 2 gampang gitu ya. Determinannya adalah AD min BC, yaitu, jadi kalau misalkan ada matriks A, B, C, D, ini kita cari determinannya, maka dia adalah AD min BC. Jadi di sini 1,25 min lambda dikalikan 1,25 min lambda AD min BC. 0,75 dikalikan 0,75 sama dengan 0. Nah, ini seperti yang tadi ya. Ini kuadrat 0,75 kuadrat. Maka hasilnya plus sama min. Tadi ya, menganut kaidah X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0. Maka dia di sini X plus Y, X min Y itu sama dengan 0. Di sini akan jadi 1,25 plus 0,75 itu 2 min lambda sama dengan 0. Maka lambdanya adalah 2, lambda 1. Kemudian yang ini 1,25 min 0,75 yaitu 0,5 min lambda sama dengan 0. Lambda 2-nya sama dengan 0,5. Nah, beginilah cara yang lain untuk mendapatkan eigenvalue. Baru kemudian untuk eigenvector seperti yang tadi. Nah, sekian untuk materi yang pertama, untuk mencari eigenvalue dan eigenvector untuk matriks 2 kali 2. Selanjutnya di video berikutnya akan saya jelaskan untuk yang matriks 3 kali 3. Terima kasih.